Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat tahun baru bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini dikutip dari Injil Matius pasal yang ketiga, yang dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja merayakan Natal. Namun kita perlu menyelidiki apa arti seluruh kemeriahan yang kita lakukan dalam rangkaian perayaan Natal itu bagi hidup kita sebagai orang percaya. Perayaan Natal bukan hanya sekedar seremoni dan ritus keagamaan, tetapi perayaan Natal menyadarkan kita bahwa di dalam Yesus yang lahir itu, kita ada dalam posisi dan status yang baru. Firman Tuhan mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Di dalam Yesus dan oleh Yesus, kita adalah orang yang dikasihi dan diperkenankan oleh Allah. Maka apapun yang terjadi di dalam diri kita, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Seburuk apapun kita di mata saudara-saudara kita, seburuk apapun kita di mata oleh banyak orang lain, ingat dan yakini bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Allah. Itu adalah makna Natal yang sesungguhnya, yang harus kita hayati di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Epifanias adalah nama minggu kita pada hari ini. Epifanias adalah hari datangnya Yesus menyatakan kerajaan surga telah tiba bersama dengan kedatangannya ke dunia ini. Maka perlu kita renungkan bagaimana Yesus memulai pekerjaannya setelah dia berumur 30 tahun. Dia tampil dan datang ke sungai Yordan ketika hamba Tuhan Yohanes berkhotbah dan menyerukan kepada semua orang agar bertobat supaya mereka diterima menjadi anggota kerajaan surga. Dan orang-orang yang telah bertobat ini dimateraikan menjadi warga kerajaan surga melalui baptisan. Ketika Yesus datang untuk dibaptis, walau sebenarnya dia tidak perlu dibaptis. Kenapa?
Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Sebenarnya Yesus tidak perlu bertobat. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Sehingga ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes berkata, "Jangan. Akulah yang seharusnya dibaptis olehmu." Tetapi Yesus menjawab, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu berarti bahwa orang yang dikasihi Allah membuktikan dirinya sebagai orang yang taat, yang mau menggenapkan seluruh kehendak Allah. Orang-orang yang dikasihi Allah, kita yang dikasihi Allah, harus menjadi orang yang taat kepada Allah. Sama seperti Yesus yang taat kepada perintah Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati makna dari pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda bahwa ia adalah anak Allah yang dikasihi Allah. Setelah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Makna lain dari pembaptisan Yesus adalah penegasan dan perutusannya dari Bapanya. Karena sejak itu jugalah Yesus mulai melaksanakan tugas perutusannya, mewartakan kabar gembira dan mengajar, menyembuhkan, mengampuni, dan bahkan membangkitkan orang yang mati. Yesus ditenggelamkan ke dalam air. Itu berarti bahwa Yesus dengan rela mau merendahkan diri menjadi sama seperti kita. Yesus juga akan menderita secara jasmani. Yesus akan menderita secara rohani dan mental ketika ia mengalami penderitaan dalam sengsara di kayu salib, sampai pada Yesus harus wafat di kayu salib. Sebagaimana kita juga menderita di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mencermati makna pembaptisan Yesus, sekarang kita diajak untuk merenungkan makna pembaptisan kita sendiri. Ketika kita dibaptis, sebenarnya minimal kita telah menerima 3 hal dari pembaptisan itu sendiri. Yang pertama, ketika kita telah dibaptis, sesungguhnya kita telah menjadi putra dan putri Allah. Sesungguhnya kita sudah menjadi anggota resmi gereja. Dan sesungguhnya kita sudah dimurnikan dari dosa asal kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, dengan baptisan sesungguhnya kita telah menjadi orang Kristen yang sekaligus berarti menjadi pengikut Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dengan baptisan sesungguhnya hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus
yang senantiasa menghibur dan membimbing kita pada jalan ke surga. Itulah sebenarnya betapa besar makna baptisan itu di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui baptisan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya kita tidak lagi berdosa, tetapi hidup dan bertingkah laku sama seperti Yesus. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada catatan atau ada berupa kritikan bagi kita semua, di mana kita kerap melupakan janji pembaptisan untuk melaksanakan kehendak Allah dan hidup sesuai dengan iman Kristen. Kita membawa anak untuk dibaptis bukan karena motivasi yang luhur demi perkembangan iman, namun hanya tujuan seremonial saja. Banyak orang yang melihat bahwa pembaptisan hanya sesuatu ritus keagamaan belaka, atau hanya mendapat surat atau akte baptis yang barangkali bisa dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk pengurusan akte kelahiran dari catatan sipil. Banyak orang yang seperti itu, yang tidak memahami makna baptisan itu, yang tidak mau peduli dengan janji-janji dalam pembaptisan itu. Kita lupa bahwa pembaptisan seharusnya membawa pembaharuan cara hidup, suatu kehidupan baru sebagai manusia yang ditebus dan dijadikan sebagai anak Allah lewat baptisan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa pembaptisan tidak otomatis menjamin kita masuk surga, tetapi ada proses yang harus kita lewati. Itulah proses pembelajaran dalam iman dan menghayati apa yang diajarkan oleh gereja kita. Kita tidak otomatis menemukan Yesus ketika kita menerima baptisan, tetapi kita harus bertobat dan memperbaharui diri terus-menerus agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus harus senantiasa menunjukkan kehidupan yang baru. Harus menunjukkan ketaatan yang secara penuh kepada perintah dan keinginan Allah. Dan dengan itu, dengan ketaatan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan katakan kepada kita, inilah anak yang kukasihi. Sama seperti Allah Bapa mengatakan kepada Yesus Kristus ketika dia dengan ketaatannya memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Demikian juga kepada kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang-orang yang telah dibaptis kepada Tuhan. Jadikan
hidup kita menjadi hidup yang sepenuhnya taat kepada Tuhan. Jangan taat kepada suara-suara yang lain. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada semua suara yang boleh kita dengar di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata, inilah anakku, inilah putriku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berikan kami kesehatan, dan oleh kasih-Mu kami dipersatukan pada saat ini dalam ibadah kami di gereja-Mu saat ini. Kami mohon berkati persekutuan kami pada saat ini, dan mampukan kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, agar kami memahami dan menghidupi bahwa Tuhan telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu lewat baptisan yang kami terima, agar kami memahami bahwa kami telah menjadi pengikut-Mu yang senantiasa harus taat kepada-Mu, sama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi dan Tuhan perkenankan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berikan kesehatan bagi kami semua jemaat-Mu. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin terbaring di tempat tidurnya oleh karena sakit. Kami mohon Tuhan berikan mereka kesembuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, dan berkati semua proses pengobatan yang mereka jalani, agar kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa yang baik, banyak hal yang kami butuhkan, yang tidak dapat kami uraikan satu persatu kehadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi kami sungguh yakin bahwa Tuhan senantiasa mengetahui yang kami butuhkan. Tuhan kiranya memberikan setiap yang kami perlukan. Terima dan sempurnakanlah doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.